bahwa memang ada warga yang punya tanah, bukan sertifikat laut, bukan laut bersertifikat, tapi sebelumnya ada tanah. Misalnya jenengan punya tanah asalnya, bu nenek moyangnya dulu, ada suratnya, letter C atau misalnya girik misalnya, kemudian itu diurus menjadi SHGB misalnya, lalu kemudian itu tenggelam, kena abrasi. Dan ini sudah ada pengakuan warga di Kecamatan Teluk Naga yang menyatakan namanya dicatut untuk ngurus sertifikat. Saya nggak pernah punya tanah segitu, kok tiba-tiba terbit sertifikat segitu. Dan ada lagi Mas Rofi, di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten, ada 17 warga dijadikan dasar permohonan kepada BPN untuk melakukan pengukuran, bahkan ke kantor jasa untuk melihat lokasinya dalam rangka penerbitan. Warga tadi setelah ditelusuri oleh kawan-kawan nggak pernah. Bingung kenapa nama saya ada dalam proses. Kalau berbicara pagar laut berarti KKP, kan begitu. Kalau berbicara masalah tanah berarti ATR, BPN. Nah, kalau masing-masing kementerian ini ngerti tugasnya, ini kan KKP ini kan kalau lihat keterangan Bupati Zaki itu pagar laut itu kan ternyata mulai 2014 loh Mas. Sebelum Pak Jokowi loh. 2014 itu kan ada tuh tayangan TVRI kan. Seperti itu. Berarti nah sekarang begitu rame, akhirnya di antara kita, misalnya Mas Hosinuddin, walaupun kita ini beda paham, tapi kalau ketemu kan tos, nih kan gitu kan. Jadi jangan sampai di antara masyarakat ini akhirnya menjadi praduga-praduga. Itu yang tidak kita inginkan. Maka saya berharap betul-betul baik itu KKP maupun ATR menjalankan tupoksinya sehingga tidak ada yang namanya asumsi-asumsi dari masyarakat itu sendiri. Tapi sepanjang yang kami ketahui pagar laut sepanjang 30 km itu seperti yang disampaikan oleh Menteri ATR, SHGB atau surat tanah itu adalah ada di Desa Kohot. Hanya ada di satu desa. Padahal sepanjang laut ini ada 6 desa apa 6 desa? Ada 6 desa. Kan begitu. Nah, di sini Mas Nusron kemarin kan juga mengatakan 50 dikatakan dianggap musnah. Jadi surat jumlahnya 263 ini yang 50 dianggap musnah oleh Mas Nusron. Nah, yang paling penting Mas sebenarnya bukan hanya persoalan pagar laut semata. Nah, awal mula sebelum dikatakan tanah musnah, ketika saya tadi sore investigasi ke sana dan sebelumnya sudah ditayangkan di berbagai media televisi, bahwa memang ada warga yang punya tanah, bukan sertifikat laut, bukan laut bersertifikat, tapi sebelumnya ada tanah. Misalnya jenengan punya tanah asalnya, bu nenek moyangnya dulu, ada suratnya, letter C atau misalnya girik misalnya, kemudian itu diurus menjadi SHGB misalnya, lalu kemudian itu tenggelam, kena abrasi. Nah, di sini negara harus hadir seperti kejadian di Demak. Demak yang dibikin tol itu, Demak Semarang itu kan masyarakat yang mengalami abrasi itu kan mendapatkan kerugian gitu loh Mas. Jadi tidak hanya pemerintah hanya bilang hangus gitu aja. Tetapi artinya ada bukti sertifikatnya begitu? Ada, termasuk saya tadi di daerah Karangtengah, itu ada namanya Pak Hendra, dia punya 92 hektar. Tadi kan saya kirim tuh videonya ke TVRI, bagaimana keterangan masyarakat, dulu darat itu jaraknya di situ ada gubuk itu 100 meter ke sini. Kan itu. Nah ini perlu investigasi, kalau memang sekarang tuntutan masyarakat ingin mendapatkan kepastian hukum, maka segeralah Mas Nusron beserta jajarannya periksa semua, kalau memang ada sertifikat, ada dugaan pemalsuan misalnya, tiba-tiba terbit kayak Roro Jonggrang misalnya, ya harus disampaikan ke masyarakat. KKP juga begitu. Masang pagar laut ini sanksinya apa? Kan begitu. Nah disampaikan aja, karena kemarin KKP menyampaikan sanksinya adalah sanksi administratif. Nah itu 18 juta per kilometer. Kalau ada pandangan lain misalnya bahwa ini adalah ranahnya kepolisian, ranahnya KPK, ya silakan, wong negara ini ada yang ngurus kok. Ada pemerintah, ada penegak hukum, ya silakan bekerja gitu loh. Semakin cepat itu diumumkan,
maka semakin baik bagi kami. Oke, Gitu. Ada tadi katakan begitu Mas Rofi, artinya ini kan beberapa investigasi terus dilakukan. Anda mengumpulkan beberapa sertifikat. Meskipun beberapa kementerian, dalam hal ini ATR BPR sudah mengatakan bahwa ini ilegal. Artinya kan itu sertifikat itu adalah bermasalah begitu. Begini Mas, yang dikatakan musnah itu karena nggak ono tanai gitu loh. Wes jadi laut, makanya itu dicabut gitu loh. Nah, apakah sertifikat yang lain yang dari 263 sekarang 50 diumumkan terus, apakah yang lain ini juga tidak nampak tanahnya? Atau negara menganggap musnah? Nah, di aturan ATR BPN, ketika tanah itu dianggap musnah, itu ada pasal berapa ya? Pasal 2 atau berapa itu? Negara harus hadir untuk memberikan kerohiman. Kita berbicara tidak hanya Tangerang ya Mas ya. Di seluruh Indonesia ini lautan kan luas ini. Saya setelah banyak berbicara di media televisi itu, banyak yang menitipkan suara, tolong disampaikan. Kami yang punya tanah, memang jelas punya tanah. Suratnya ada. Apakah nanti kami akan dianggap musnah juga? Kan begitu. Apakah tidak pernah ada EMI 2 kardus untuk tanah yang mengalami abrasi? Tanah warga ini, kan begitu Mas. Nah, ini yang harus dibahas juga oleh negara kalau kita bersama-sama membela rakyat. Rakyat itu kan macam-macam, tidak hanya rakyat yang misalnya terhalang pagar laut. Sekarang pagar laut kan sudah diringkes, dicabut. Berarti ini clear, tapi tuntutan masyarakat ingin supaya pelaku pemasangan pagar laut itu untuk diumumkan, kan begitu. Ya sudah, itu wilayahnya KKP, kan begitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana nasib warga negara Indonesia yang sudah lama, bahkan sudah ada warisan misalnya, mengalami abrasi ini loh, tanah hilang ini loh. Apakah dianggap musnah begitu saja atau mendapatkan kerohiman seperti itu? Proses penyidikan masih terus berlanjut begitu? Artinya akan terus dilanjutkan? Saya dengar KKP besok ya juga meriksa kok saksi-saksi. Baik. Saya langsung minta tanggapan dari Mas Ahmad, apa yang tadi sudah diungkapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari hasil mitigasi lapangan kami dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Sekira 4 hari yang lalu, hari Sabtu, di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Di sana ada tanah yang tiba-tiba diuruk dan kemudian terpaksa harus menerima ganti rugi 50.000 per meter dan sampai sekarang baru separuh dibayar. Uruknya di kapan Mas itu? Uruknya sudah berbulan-bulan yang lalu. Sudah berbulan-bulan yang lalu. Artinya ini baru-baru saja ini diuruk begitu ya? Enggak, udah lama. Oh, sudah lama. Nah, ini saya mau menjelaskan bahwa masyarakat tanahnya dirampas dengan modus langsung diuruk, baru kemudian mereka mengurus dan akhirnya terpaksa menerima uang ganti rugi atau harga yang tidak semestinya secara kontraktual diatur dalam undang-undang dalam asas fakta sansepanda itu ada dan nyata. Yang kedua, saya juga saksikan langsung Sungai Kalimalang di Kronjo ya, bukan Kalimalang Bekasi yang buatannya, ini Kalimalang yang alamiah. Itu juga diuruk 3 km yang menyebabkan meluap. Kemudian memang dibuka akses kecil sekali hanya untuk aliran sungai. Tapi yang 3 km ini tetap diuruk. Dan dampaknya apa? Seluruh tambak-tambak di sekitarnya itu tidak lagi produktif. Bahkan ada salah satu pemilik tambak diintimidasi agar melepas 50.000 per meter begitu. Tadi kalau disebut orang besar atau apa, sebenarnya nggak sulit kalau kita mau terjun lapangan. Orang besar itu adalah Agung Sedayu. Ini perusahaan milik Aguan dan Antoni Salim ini yang ada di balik proses pemaksaan masyarakat agar melepaskan tanahnya. Jika tidak, mereka itu ada narasi khawatir. Karena status PSN yang dulu diberikan kepada PIK 2 ini dijadikan marketing mereka. Dan masyarakat takut, wah kalau ini PSN saya nggak jual nanti ngelawan negara. Jadi kami terpaksa lah 50.000 daripada nggak dapat sama sekali. Dan faktanya, padinya mau panen, nggak ditanya dulu mau dijual tidak, diuruk. Lalu dia bingung mau kemana, dia datanglah ke kelurahan. Nah, kelurahan itulah justru menjadi semacam perwakilan perusahaan untuk terus memfasilitasi yang akhirnya dapat cuma 50.000 perak per meter dan baru dibayar separuhnya sampai hari ini. Nah, saya balik lagi ke urusan pagar laut. Saya setuju, ini ada kolusi di atas laut. Ada 2 kolusi. Yang pertama kolusi terkait pagar, yang kedua kolusi terkait sertifikat. Kita awali dari pagar. Saya setuju Pak Menteri KKP menyatakan pagar laut ini ilegal. Kalau tadi ditanya, lalu kenapa aktor intelektualnya nggak ditangkap? Jangankan aktor intelektual, aktor lapangan pun sampai hari ini tidak pernah ditangkap. Padahal kalau kita bicara hal-hal yang lain yang lebih sepele, dalam 1 kali 24 jam, ya entah penyidik apapun lah. Polri itu kan bisa masuk ke kementerian manapun. Tapi begitu urusan ini kok seolah-olah nggak punya yurisdiksi hukum untuk menindak. Aneh ketika polisi menyatakan
kami belum menemukan unsur pidana dalam kasus ini. Biasanya polisi, undang-undang itu ada 1000, cari mana yang kena, tetapkan dulu tersangka, itu mudah bagi polisi. Dan ini juga menjadi kasus viral begitu. Biasa viral kan cepat begitu. Dan yang respon biasanya langsung Kapolri. Hari ini kenapa Listio Sigit Prabowo diam? Itu pertanyaan. Nah, kalau kita setuju semua, pagar ini ilegal. Berarti kan setelah ilegal kita harus cari pelakunya, pendananya. Nggak mungkin pagar 30,16 km didanai oleh panjenengan, saya nggak mungkin, apalagi nelayan. Nah, ini yang belum terjawab oleh institusi negara sebagai representasi yang punya otoritas untuk memberikan tafsiran secara legal terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi jangan lupakan tadi ada tanah-tanah yang terkena abrasi. Itu hal yang lain. Itu hal yang lain. Dan sekali lagi, narasi abrasi ini kan sebenarnya dijadikan dalih untuk melegitimasi adanya sertifikat di atas laut. Nggak ada cerita itu. Yang saya ketahui, ini informasi yang kumpulkan. Sertifikat di laut itu dibuat secara ilegal dengan dalih dulu di sana ada tambak atau budidaya ikan laut lainnya yang seolah-olah itu sudah hilang, kemudian diajukan ke BPN untuk bisa diterbitkan sertifikat. Dan ini sudah ada pengakuan warga di Kecamatan Teluk Naga yang menyatakan namanya dicatut untuk mengurus sertifikat. Saya nggak pernah punya tanah segitu, kok tiba-tiba terbit sertifikat segitu. Dan ada lagi Mas Rofi, di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo Kabupaten, ada 17 warga dijadikan dasar permohonan kepada BPN untuk melakukan pengukuran, bahkan ke kantor jasa untuk melihat lokasinya dalam rangka penerbitan. Warga tadi setelah ditelusuri oleh kawan-kawan nggak pernah. Bingung kenapa nama saya ada dalam proses. Sekarang kelurahan, pihak desa membantah. Tapi surat itu sudah beredar. Dan kami akan menjadikan ini bagian temuan lebih lanjut untuk membantu. Karena begini, saya juga heran kenapa institusi Polri hari ini tidak mengambil tindakan. Karena kalau kita bicara tipikor, betul kata Pak Susno itu bukan hanya Kejaksaan Agung, bukan hanya KPK. Institusi Polri juga berwenang begitu. Nah, yang aneh hari ini justru yang sudah melakukan penyelidikan adalah Kejaksaan Agung RI melalui tindak pidana khusus tipikor, sudah memanggil. Tapi pemanggilannya tidak langsung pemeriksaan kepala desa Kot, baru sebatas permintaan dokumen berkaitan dengan sertifikat-sertifikat yang ada di laut. Pertanyaan berikutnya, saya khawatir kasus ini akan dilokalisir hanya di desa Kohot. Yang kedua, Kades Arsi ini mau ditumbalkan, seolah-olah sudah ada kasus, ini pelakunya selesai. Padahal dari kajian hukum kami, mitigasi lapangan kami, yang kami juga jadikan materi muatan gugatan kami di pengadilan, itu beberapa desa di sejumlah kecamatan sampai 9 kecamatan yang ada pagar lautnya di atasnya itu juga ada sertifikatnya. Kenapa hanya di Kohot? Dan pertanyaan yang kritis kita, sudahlah kita nggak bicara dulu riwayatnya zaman Nabi Musa atau Nabi apa itu dulu daratan atau apa. Singkatnya? Secara faktual hari ini semua sertifikat itu ada di laut. Semua sertifikat ada di laut. Semestinya semuanya demi hukum dibatalkan. Kenapa hanya 50 yang dibatalkan dari 263? Bagaimana yang 17 SHM-nya? Nah, ini sebenarnya begini. Tapi menarik, kita tahan dulu, Mas, kita akan jeda, nanti dilanjutkan oleh Mas Ahmad. Usai jeda kita akan kembali, Mas.